ya tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena sunnah yang sahih, yang hukumnya, yang derajatnya adalah hadis sahih, maka dia adalah pelengkap dari Al-Quran itu sendiri. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian salawat dan salam, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Selalu kita berselawat untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bersalawat kepada Rasulnya yang Allah cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang sudah berada di tanggal 12 bulan Sya'ban. Berarti sekarang kita di pertengahan ini. Jadi kalau saudara kita yang sempat, yang mau mengamalkan sunnah saum ayyamul bid, ya, maka dia bisa berpuasa. Iya. Sekarang kemarin sudah bisa sebenarnya. Iya, kemarin tanggal berapa? Iya, besok baru 13 ya. Iya. Iya, berarti Ahad ya, 13, 14, 15. Ya, karena ada juga teman tadi di masjid katanya udah puasa dia. Iya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Sya'ban ini kata Rasulullah dalam hadis sahih ya. Riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Zaka syahrun yaghfulu an-nasu anhu. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang yaghful. Yaghful itu artinya apa, Pak? Yang lalai manusia darinya. Baina Rajabin wa Ramadan, yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Namun ternyata Sya'ban ini luar biasa banyak keutamaannya. Di antaranya kelanjutan hadis ini. Syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan Rajab ini ternyata adalah bulan yang diangkat amalan 1 tahun menuju Allah Rabbul Alamin, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana shaimun. Dan aku itu senang sekali ketika diangkat amalku menuju Allah sementara aku dalam keadaan shaim, saum. Ya, namun sudah viral ya, sudah terbiasa kita menerjemah dengan puasa. Dalam situs tirto.id, ini situs yang banyak mengkaji tentang sejarah. Ternyata kata puasa itu adalah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang digunakan asal muasalnya ini secara historisnya gitu ya, digunakan ternyata oleh orang Hindu kuno di Nusantara ini sebelum menjadi negara Indonesia, sebelum Islam berkembang gitu. Sama dengan kata sembahyang, ya, namun itu sudah terbiasa di mulut-mulut orang tua kita karena itu adalah warisan sejarah itu, warisan leluhur kita. Namun yang ada nasnya adalah saum. Maka alangkah lebih bagusnya, lebih afdolnya kita mempopulerkan yang istilah yang ada nasnya, Al-Quran dan hadisnya, yaitu saum. Bapak saum nggak hari ini? Alhamdulillah. Memang kita nggak bilang puasa itu haram, bilang puasa enggak ya, tidak seperti itu ya, jangan salah dipahami. Namun lebih bagus kalau kita mempopulerkan istilah syar'i, karena saum itu banyak ya. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Syiyam bentuk jamak dari saum. Saum 1 ya, 2 seterusnya syiyam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau bisa kita kita biasakan itu. Karena sekarang sholat Masya Allah sudah populer. Kalau dahulu di kampung-kampung ya, kalau bahasa Minang ala sembayang ya. Ya, sembayang ya. Kalau bahasa Jambinya apa, Pak? Sama be. Nah, kalau bahasa mana pakai su ya, sumbayang. Itu kalau bahasa Minangnya. Kalau bahasa Jambinya, Pak? Sembahyang. Oh, Jambinya lebih ke Sangkertanya. Iya, apanya lebih dekat ya. Sembah dengan yang ya.
Kalau Minang agak diminangkan ya, agak diminangkabaukan dikit ya. Jadi sumbayang ya. Nah ini ya. Namun kata-kata sumbayang itu atau sembahyang sekarang hampir jarang ya. Kadang-kadang kaum muslimin sudah mempopulerkan kata sholat. Udah sholat belum gitu. Ini lebih afdol ya dari segi bahasa gitu. Karena memang kata sholat itu dari Al-Quran gitu ya. Iya. Itu dari bahasa Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Sanskerta. Kalau Sanskerta itu tulisan Weda itu pakai tulisan Sanskerta itu. Iya, buku umat Hindu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada bulan Sya'ban tadi. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak orang lalai, kata Rasulullah. Dan kalau seperti itu apa yang kita lakukan? Ya kita jangan masuk ke dalam mainstream ya. Mainstreamnya kan orang lalai. Maka kita jangan lalai. Apa yang kita lakukan? Ya kalau bisa kita memperbanyak puasa sunnah. Karena Ibunda Aisyah sebagaimana dalam hadis Sahih Al-Bukhari ya, Bukhari Muslim ya. Beliau Ibunda Aisyah pernah mengatakan lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min sya'bana. Rasul itu tidak pernah puasa satu bulan itu yang puasa sunatnya gitu, satu bulan itu yang lebih banyak daripada puasa sunat yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini beliau paling banyak melakukan puasa sunnah. Kenapa? Ternyata ada hikmah di baliknya. Di antara hikmahnya ulama mengatakan isti'dadan ya li shaumi syahri Ramadan, sebagai bentuk persiapan puasa di bulan Ramadan. Kenapa sesuatu itu butuh persiapan? Contoh Bapak misalkan seorang atlet Pak ya, atlet lari. Nggak bisa Bapak ya, besok mau lari nih tanggal besok itu hari H-nya. Ya tanpa ada latihan, tanpa persiapan langsung lari. Bisa ini Bapak ya, bisa uratnya bisa keseleo ya. Kesehatannya nggak bagus. Nah, jadi kalau kita lihat atlet itu apalagi itu adalah atlet internasional, masya Allah, sebelum hari H itu mereka sudah melakukan persiapan fisik ya sesuai dengan olahraga masing-masing, sudah latihannya luar biasa, sehingga pas hari H-nya mereka sudah siap secara mental dan secara fisik. Nah, ternyata bulan Sya'ban ini adalah persiapan ya bagi kita yang akan mempersiapkan secara keimanan. Kita mempersiapkan keimanan ya, bukan fisik ya, bukan mental, namun kita persiapkan keimanan dan amal soleh ya di bulan Sya'ban ini, sehingga kita banyak berpuasa mutlak boleh, namun tidak ada puasa khusus Sya'ban. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun puasa mutlak saja gitu, puasa sunnah mutlak. Nah ini ya, toib. Kita kembali ya melanjutkan kajian kita kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid ini. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru yang sebelumnya sudah selesai, bab tafsir la ilaha illallah dan syahadat ya, syahadat la ilaha illallah itu. Kemudian kita masuk sekarang bab yang baru. Qala al-muallifu rahimahullahu taala babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab, kata beliau ya, bab itu adalah pintu Pak ya. Namun kalau dalam buku mungkin pintu masuk suatu pembahasan, suatu pintu dalam pembahasan suatu hal gitu. Jadi sekarang adalah pembahasan tentang minasyirki, termasuk bentuk kesyirikan kata beliau. Jadi bab ini adalah memberikan contoh di antara contoh syirik gitu. Satu contoh di antara contoh-contoh perbuatan syirik. Minasyirki, termasuk perbuatan syirik, lubsul halqati, memakai gelang, sesuatu yang melingkarlah sifatnya, baik itu gelang kaki, gelang tangan, atau ikat pinggang. Ini halqah juga, karena halqah itu sesuatu yang melingkar. Makanya kita bilang kalau kita ngajar Al-Quran, ayo kita belajar buat halaqah itu artinya melingkar. Jadi halqah itu sesuatu yang melingkar gitu. Kalau melingkar di leher namanya kalung, melingkar di pinggang namanya ikat pinggang. Iya Pak ya? Ya gitu.
Melingkar di kaki namanya apa, Pak? Gelang kaki gitu. Melingkar di jari kita cincin namanya. Jadi halqa itu sesuatu yang melingkar lah gitu. Jadi termasuk syirik memakai sesuatu yang melingkar, ya baik itu kalung, gelang, ikat pinggang, ya. Wal khayti dan tali ya. Wa nahwihima dan yang sejenis dari kedua jenis ini. Nah, untuk apa dia pakai? Enggak hanya dipakai untuk ini aja, Pak. Kalau seandainya untuk hiasan enggak apa-apa. Kalau dia perempuan lah gitu. Kalau laki-laki enggak boleh menyerupai perempuan. Namun ternyata ada tujuan orang ini memakainya. Tidak hanya memakainya untuk perhiasan, ternyata untuk apa? Li raf'il bala'i, untuk menghilangkan bala, ya, musibah yang menimpanya gitu. Yang dia merasa tertimpa oleh bala musibah tersebut. Untuk itu dia pakai, Pak. Itu fungsi, itu tujuan dia pakai itu. Au daf'ihi, atau untuk menolaknya. Belum terjadi ini. Belum terjadi musibah itu dia pakai, ya, ini berkhasyat bisa menghilangkan atau menolak bahaya. Kalau mengangkat berarti sudah terjadi. Nah, sudah terkena musibah dia, terkena mudarat dia, terkena dampak negatif dia pakai, dia keyakinan kalau pakai ini insya Allah penyakit yang menimpaku hilang misalkan. Atau keyakinan-keyakinan yang lainnya gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pembahasan sekarang adalah tentang di antara ini contoh perbuatan syirik, ya, yang dikenal juga ini dengan zimat nanti, Pak, ya. Nah, karena biasanya azimah atau zimat itu yang berbentuk cincin, berbentuk gelang, berbentuk kalung. Sekarang pertanyaannya, apa kaitannya pembahasan ini dengan bulan Sya'ban? Nah, gitu. Para ulama menyebutkan, ada nggak, Pak? Kira-kira ada nggak keistimewaan malam pertengahan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban? Ada nggak? Itu amalannya. Namun sekarang keutamaannya ada nggak? Iya, kalau diangkat amalan betul itu secara umum enggak. Sekarang, Pak, pertanyaannya pertengahan. Ini bukan amalannya, namun kejadian keutamaan malam pertengahan Sya'ban, nisfu itu kan pertengahan artinya. Ada nggak kira-kira, Pak? Pernah nggak Bapak dengar gitu? Ajal. Itu rupanya palsu hadisnya itu. Iya. Yang sahih mau nggak, Pak? Ternyata ada hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani ini. Ulama kontemporer dan ulama terdahulu ada yang mensahihkan. Ya, kemudian Ustaz Yazid pernah nulis juga buku tentang ini. Ternyata ada keutamaan malam nisfu Sya'ban itu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, ya, dan ulama hadis yang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yattali'u tabaraka wa ta'ala fi khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah tabaraka wa ta'ala itu melihat, ya, memandang kepada makhluknya, kepada kita hamba Allah. Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam pertengahan Sya'ban. Berarti Allah hanya melihat di malam itu saja. Ini menunjukkan, ya, kata beliau, ulama pensyarah hadis mengatakan ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaannya gitu. Karena Allah Maha melihat. Allah enggak melihat di bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban aja, di malam pertengahan bulan Sya'ban aja, enggak. Namun ini menunjukkan ada di situ spesialnya kan gitu. Kemudian fayaghfiru li jami'il khalqihi. Lantas setelah itu Allah mengampuni dosa seluruh makhluk-makhluknya. Illa, ini kecuali, Pak, ini ada kaitan dengan pembahasan kita. Illa li musyrikin, kecuali bagi orang musyrik itu enggak ada ampunan bagi Allah. Karena Allah enggak mengampuni dosa syirik selama orang itu berbuat syirik dan tidak bertobat. Orang yang pelaku syirik, ya, dalam hadis ini Rasul mengatakan enggak diampuni. Wa musyahin. Musyahin itu adalah orang yang bermusuh-musuhan dengan orang lain, bukan dengan alasan yang dibenarkan syariat. Dia dengki sama orang lain, dia hasad sama saudaranya, dia putuskan hubungan silaturahmi dengan keluarganya, dia putuskan hubungan
ya kan, ke Islam ukhuwah Islamiyah dengan saudaranya kan seperti itu, tanpa ada alasan yang benar kan gitu. Nah, ini kata beliau, ini hadis menunjukkan bahwasanya memang ada keutamaan ya malam pertengahan bulan Sya'ban tersebut, Lailatu Nisfi Sya'ban ya. Namun ya ulama mengatakan tidak ada amalan khusus, nggak ada. Namun di malam itu memang ada ya suatu kemuliaan yang Allah berikan berupa ampunan dosa. Namun bagi orang yang bertauhid, artinya apa? Ya hendaknya kita senantiasa memohon ampunan dari perbuatan syirik. Karena orang yang melakukan kesyirikan, orang datang ke kuburan, minta wangsit, ya minta sama orang yang telah wafat ya, atau percaya dengan pohon keramat, kuburan keramat gitu. Nah, ini nggak dapat jaminan ampunan dari Allah. Karena itu syirik gitu ya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang datang ke dukun, percaya dengan paranormal, percaya kepada apa? Tukang ramal, ini juga tidak dapat ampunan dari Allah. Maka ini kaitannya ya dengan bulan Sya'ban ini. Maka ulama mengatakan adapun hadis-hadis tentang amalan-amalan itu tidak ada yang sahih gitu. Kemudian juga apa yang kita lakukan yang enggak ada amalan spesial. Kita hanya mengamalkan amalan yang jelas ada dalilnya, yang sunnahnya. Seperti baca Al-Quran boleh, karena kita dianjurkan baca Al-Quran. Namun jangan kita khususkan harus di malam itu aja baca ayat ini, baca ayat itu. Enggak, kita baca aja, ya kan, secara umum tanpa kita meyakini ada pengkhususan di malam tersebut. Kita sholat tahajud, ya kita sholat tahajud aja, tanpa kita khususkan, karena di malam yang lain pun kita dianjurkan sholat tahajud di malam apapun kan gitu. Kita sholat witir ya, kita beristighfar, istighfar itu boleh dimanapun gitu. Ya kita memohon ampun kepada Allah, ya kan, karena sifat-sifat orang yang beriman itu waktu sahur mereka apa? Mereka beristighfar ya, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Ini hadisnya sahih. Ya ini hadisnya sahih ini. Bahwasanya di malam itu ya, di malam pertengahan Sya'ban itu Allah yattali'u ya ila khalqihi. Allah memandang, melihat kepada makhluknya, menunjukkan ada spesialnya malam itu. Namun ya bukan dengan melakukan amalan-amalan yang enggak ada sunnahnya, seperti apa Pak? Baca Yasin kemudian airnya ditiup ya di galon ya. Nah, jam berapa itu Pak? Jam 00 pula. Iya, betul. Itu enggak ada yang itu. Yang itu kita enggak sepakat. Tapi kalau ada hadisnya sahih, itu yang kita yakini gitu ya. Iya, karena memang Ahlussunnah itu yaduru ma'ad dalil haitsu dar gitu ya. Ahlussunnah itu selalu mengikuti dalil yang sahih. Ya. Kalau dalilnya ada sahih ya walaupun kita enggak meyakini sebelumnya, ternyata ada hadisnya sahih, kita langsung rujuk kita. Ya kan? Kalau ada yang ternyata hadisnya itu sahih. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau membawakan dalil dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 38. Wa qaulillahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alaihi tawakkalul mutawakkilin. Allah berfirman yang artinya qul, katakan wahai Muhammad, afara'aitum ya, apakah kalian telah menyaksikan. Namun maksudnya di sini adalah afara'aitum itu ya kabarkan kepadaku ya, sebutkan kepadaku gitu. Ma tad'una min dunillah, dari apa yang kalian seru dari selain Allah. In aradaniallahu bidurrin ya, in aradaniallahu bidurrin, kalau seandainya Allah mengendaki kemudaratan menimpaku, hal hunna kashifatu durrih, adakah ya mereka patung-patung yang kau sembah, yang kalian sembah selain Allah itu, bisakah dia mengangkat kemudaratan, menghilangkan kemudaratan yang menimpaku itu? Au aradani birahmatin, atau kalau Allah mengendaki rahmat bagiku, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah patung-patung yang kalian sembah itu, apakah mereka
bisa menahan rahmatnya Allah tersebut. Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hasbi Allah, cukuplah Allah ya bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah, yakni kepada Allah,
ustaz tapi rasa dukun ya, membolehkan zimat. Iya. Katanya sih aswaja, tapi zimat boleh katanya, ada juga. Iya. Karena memang dia profesinya untuk membuat zimat. Kalau dia larang, ya tentu pemasukannya berkurang gitu. Iya. Dan ini ada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa Pak ya. Banyak orang jatuh dalam kesyirikan itu ternyata karena nggak tahu itu syirik Pak. Ditambah lagi ini ahli syubhat banyak sekali. Bukan apa zimat itu gitu ya. Iya kan? Nah, asalkan kita kan tetap percaya sama Allah. Zimat itu hanya sebagai perantara, itu syubhatnya Pak. Maka kita katakan perantara dalam Islam itu hanya ada dua sumbernya. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Dan zimat nggak dibenarkan dengan Al-Quran dan hadis ya. Dia bertentangan. Kemudian yang kedua karena penelitian ilmiah, eksperimen yang bisa dibuktikan dengan ilmu pasti, dengan percobaan. Seperti kedokteran itu ini nggak syirik gitu. Kenapa? Karena dia dengan hasil uji ya, sudah dicoba dia, nggak sembarangan dia penelitian kedokteran itu. Maka nggak sama dengan zimat, nggak sama dengan dukun ya. Kalau orang-orang yang suka kedokteran alasan gitu, kan kita kan ikhtiar Pak Ustaz. Samanya kita dengan kedokteran. Kalau kita percaya sama dokter itu yang menyembuhkan, ya syirik kita. Gitu juga kalau kita ke dukun mata atau mata zimat. Kita nggak percaya sama zimatnya Pak Ustaz. Kita nggak percaya sama dukunnya, itu kan ikhtiar kita. Maka kita katakan ikhtiar ibu salah. Caranya salah, ikhtiarnya salah. Sama dengan orang sekarang, dia mau sedekah bagus niatnya, namun dengan cara mencuri uang orang atau merampok harta orang untuk disedekahkan. Niat itu bagus untuk berobat, namun caranya salah. Niatnya orang itu sedekah, bagus niatnya, namun dengan cara mencuri harta orang atau merampok harta orang, tentu hasilnya juga tidak bagus. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan dalam bab ini minasyirki min. Nah, jadi huruf min ini Pak, ini termasuk huruf jar kalau dalam nahwu. Banyak artinya. Nah, kalau min di sini artinya adalah min tabi'iyah. Tabi'iyah ini asal katanya ba'dun. Artinya sebahagian di antara. Sehingga di bab ini maksudnya minasyirki, di antara bentuk perbuatan syirik, bahagian dari perbuatan syirik kan gitu. Itu masuk di kitab tabi'iyah. Yaitu minasyirkil akbar. Ini beliau akan menjelaskan rincikan hukumnya. Hukumnya ada dua Pak ya. Memakai zimat itu atau memakai gelang-gelang yang diyakini bisa menolak mudarat ya kan, menghilangkan mudarat itu ya dan mendatangkan manfaat. Kata beliau minasyirkil akbar, dia termasuk syirik besar. Ini syaratnya. Ini ismu syarat ya. Ini i'taqada anna hadhil asya', kalau seandainya orang yang memakai zimat itu, gelang itu meyakini bahwasanya perkara-perkara ini yang dia pakai itu tanfa'u wa tadurru bidzatiha, bisa mendatangkan manfaat ya kan, atau bisa bermudarat ya kan dengan zatnya, dia sendiri yang bisa mendatangkan mudarat itu atau menolak mudarat itu, mendatangkan manfaat itu. Memang betul-betul apa namanya itu, gelang inilah yang sakti Pak Ustaz, canggih ini. Dia memang gelang ini yang bisa mengobati orang, ya kan? Dia lupa sama Allah. Ini dikatakan oleh beliau pelakunya jatuh dalam syirik besar. Atau minasyirkil asghar, atau hukumnya yang kedua termasuk syirik kecil. Ini i'taqada annaha sababun lin-naf'i wad-darr ya. Kalau seandainya pelakunya meyakini dia sebab saja, dia dapat manfaat dari gelang yang dipakai, dari tali yang dia pakai, hanya dari benang yang dia pakai, hanya sebatas sebab saja, dia bisa mendatangkan manfaat. Sebab dia datang manfaat, namun yang mendatangkan manfaat adalah Allah. Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang mudarat. Dia hanya sebatas sebab saja, maka ini syirik kecil. Namun kedua-duanya haram Pak, kedua-duanya dosa besar. Namun bedanya syirik besar itu lebih dahsyat, lebih na'udzubillah, lebih buruk, lebih tercela daripada syirik kecil. Karena pelakunya kalau syirik besar itu, kalau enggak bertobat dia enggak diampuni oleh Allah dan kekal di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau syirik kecil dia tetap masuk neraka juga gitu ya, enggak diampuni juga oleh Allah.
di awal-awalnya, namun dia tidak kekal di neraka. Artinya kedua-duanya penyebab masuk neraka gitu. Namun kalau syirik besar, ya beliau dalam kitab lain beliau menjelaskan kalau syirik besar itu bedanya dia kekal selama-lamanya. Kalau syirik kecil dia wajib masuk neraka juga, namun tidak kekal gitu. Ada kesempatannya masuk surga, tetapi luar biasa Pak. Ya. Sedetik aja di neraka sudah berapa lama gitu. Karena sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun ya dalam hitungan kehidupan dunia ini. Jadi kalau 1 detik di akhirat berapa? Ya tinggal bagi ini Bang ya. Iya. Berapa? Iya. Banyak. Berapa? Banyak. Yang penting walaupun 1 detik banyak juga ya. Makanya kita ingin masuk surga tanpa hisab ya. Tanpa diazab langsung gitu Pak. Masuk Pak? Belum ya? Kayaknya kecepatan gitu ya. Kemudian halqah. Apa itu halqah ini yang belum jelaskan? Al-halqah itu halqah adalah kullu syai'in mustadirun ya. Segala sesuatu yang ada mustadir itu yang ada lingkarannya gitu. Iya, seperti cincin kan ada lingkarannya ya, yang dipakai oleh manusia yang bisa melingkar dia. Seperti ikat pinggang juga gitu. Wa nahwihima, dan yang sejenis semisal dengan kedua ini, benang dan gelang yang ada lingkarannya itu. Jadi segala sesuatu yang diyakini bisa mendatangkan manfaat menolak mudarat sama hukumnya itu. Termasuk juga batu. Kalau ada kita meyakini ada batu ya. Batu apalah gitu ya. Nah, ini batu kalau bahasa Minang mantiko ya. Mantiko ular. Jadi di ular itu ada mustika. Kalau bahasa Indonesia kan mustika. Kalau bahasa Minang mantiko. Ya. Ini juga termasuk ya. Termasuk ini dalam hukum ini. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Masuk Pak? Ya, karena sudah masuk waktu, kita lanjutkan sedikit nanti setelah sholat isya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap kitab Tauhid ini. Dalam bab ini beliau mengatakan wa nahwihima, babun bab minasyirki, termasuk perbuatan syirik. Apa yang termasuk perbuatan syirik itu Pak? Lubsul halqah, ya, memakai ya gelang-gelang, cincin-cincin gitu, sesuatu yang melingkar lah gitu. Wal khayti, dan benang, wa nahwihima, dan yang semisal, yang sama dengan kedua itu tujuannya. Apa tujuannya Pak? Li raf'il bala, untuk mengangkat bala. Bala ini petaka Pak ya. Musibah, sesuatu yang buruk menimpa seseorang itu bala namanya. Au daf'ihi, atau menolaknya. Jadi perkataan beliau di sini wa nahwihima, dan yang semisal dari keduanya. Nah, itu maksudnya kata beliau min kullin ma yulbasu au yu'allaqu li hadzal gharad ya. Dari setiap yang dipasang, yang dipakai atau yang digantungkan yang tujuannya sama, yaitu untuk mengangkat bala dan menolak atau menolaknya. Apapun bentuknya itu Pak ya. Mau bentuknya keris ya, kalau orang masang keris, keris ini sakti nih katanya, ini barang antik, keris antik ini, keris ya warisan dari Empu Gandring katanya. Nah, ini kalau diyakini keris itu sakti, bisa menolak manfaat, menolak mudarat, mendatangkan manfaat, itu masuk hukumnya hukum zimat itu Pak. Raf'ul bala, rafa ya, rafa itu artinya mengangkat bala itu artinya adalah kata beliau izalatuhu ba'da nuzulihi, menghilangkannya setelah terjadinya bala tersebut. Itu namanya raf'ul bala. Li raf'il bala itu artinya untuk menghilangkan, mengangkat musibah yang telah terjadi.
dengan memasang zimat itu ya. Ini syirik, itu yang beliau jelaskan. Wa daf'uhu, dafa' itu baik daf'un ya, itu artinya man'uhu qabla nuzulihi, mencegah bala sebelum terjadinya gitu. Maka kalau ada orang pasang zimat, ya ini untuk mencegah bala ini. Dia belum ada balanya gitu, belum terjadi mara bahayanya, belum terjadi petakanya. Dan zimat yang dia pakai diyakini bisa menolak malapetaka itu, bisa menolak ya seperti tahan besi gitu, kebal dengan zimat itu ya. Ini termasuk ya perbuatan syirik gitu. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita tentang beberapa istilah dalam ayat yang kita baca tadi sebagai dalil dari Syekh, yaitu surah Az-Zumar ayat 38 di atas. Allah berfirman, "Qul afara'aitum." Afara'aitum ini artinya kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah akhbiruni. Kabarkanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku gitu ya. Ma tad'una, apa yang kalian sembah atau apa yang kalian seru bisa. Maksudnya adalah apa yang kalian tas'alunahu, yang kalian minta, jalbal khairi wa daf'ad dhar, yang berupa mendatangkan kebaikan atau dan menolak kemudaratan gitu. Dari patung-patung kalian gitu. Min dunillah, dari selain Allah. Yang mana saja yang selain Allah itu? Ya dari sesembahan selain Allah, ghairuhu minal andadi wal alihah, selain Allah yang berupa tandingan-tandingan bagi Allah dan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa ya? Jadi orang-orang kafir Quraisy ya ditantang oleh Allah, oleh Rasulullah ya, berdasarkan firman Allah ini, Allah pinta Rasul untuk menanyakan kepada orang kafir Quraisy itu, apa yang kalian sembah itu, apa yang kalian seru selain Allah, apa yang kalian berdoa kepadanya selain Allah itu, kalau seandainya Allah mengendaki bagiku kemudaratan, keburukan menimpaku, apakah patung-patung yang kalian seru itu bisa menghilangkan keburukan itu? Tak bisa gitu ya. Bahkan patung itu kalau dilempar ya dengan batu pecah, dia nggak bisa dia menolong dirinya sendiri gitu ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim ya yang pernah menghancurkan patung-patung kecil, kemudian dengan kapaknya, kemudian kapak itu digantungkan kepada patung yang berhala yang besar gitu, ya kan, nggak mampu dia untuk apa, ya untuk menyelamatkan dirinya. Makanya Nabi Ibrahim ditanya, wahai Ibrahim, apa yang kau lakukan terhadap sesembahan kami, Tuhan kami? Tanya aja kepada Tuhanmu itu. Mana mungkin dia kan patung. Nah, kalau kesannya kalian mikir dia nggak mungkin mendatangkan manfaat, menolak kemudaratan, kenapa kalian sembah gitu, ya kan? Kalian saya saja mikir nggak mungkin ini patung bisa ngapa ya, kan patung dia benda mati ya, kenapa kalian sembah kan gitu. Nah, namun karena kefanatikan ya bangsa atau kaum Nabi Ibrahim tidak juga bisa menerima hidayah, karena hidayah itu hanya di tangan Allah Pak ya. Kita hanya menyampaikan saja, Nabi Ibrahim hanya menyampaikan saja. Yang memberikan hidayah taufik hanyalah Allah. Bahkan ayah beliau sendiri Azar ya, ini tidak bisa beliau berikan hidayah taufik. Akhirnya meninggal dalam keadaan kekufuran. Nauzubillah. Nauzubillahi min zalik. Bidarrin ya. Bimaradin au faqrin au bala'in au syiddatin. Jadi darrin ya, afwan durrin ya, dalam ayat ini maksudnya adalah sakit ya, bisa berupa sakit ya. Kalau seandainya Allah mengendaki bagiku dur yang menimpaku, mara bahaya itu kata beliau bisa berupa sakit, bisa berupa kefakiran ya, kemiskinan ya, bisa berupa bala malapetaka ya, dan bisa berupa syiddah, kesempitan hidup gitu. Kalau kita ditimpa ini ya, sakit, kemiskinan, bala ya, kesempitan hidup, bisakah patung-patung itu, sesembahan itu menolongnya, menghilangkan itu? Hal hunna kasyifatu durri ay la taqdiruna ala dzalika. Ini kan pertanyaan gitu ya. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, maksudnya pengingkaran. Hal apakah mereka bisa mengangkatnya? Maksudnya mereka nggak akan bisa. Itu maksudnya diingkari oleh Allah. Nah, kemudian kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengendaki rahmat ya bagiku,
Apakah bisa menahannya patung-patung itu? Bi rahmatin rahmat itu bisa berupa, kata Syekh Shalih Al Fauzan, bi sihhatin, bisa berupa kesehatan, wa afiyatin, ya, kemudian bisa berupa afiah, sehat wal afiat gitu. Sehat jasadnya, afiah itu tentram ininya ya, kehidupan dunianya kan gitu. Wa khairin, juga berupa kebaikan, rahmat juga bisa berupa kebaikan kan gitu. Wa kashfi balain, rahmat juga bisa berupa hilangnya bala, musibah, petaka yang menimpa seseorang gitu. Apakah bisa ditahan oleh patung-patung itu ya? Rahmat Allah itu nggak bisa gitu ya. Boro-boro mau menahan rahmat Allah gitu ya. Dia aja nggak akan bisa ada kalau nggak dibuat oleh manusia. Kan bodoh kali manusia penyembah patung itu Pak ya. Iya, dia yang buat, dia pula yang sembah gitu. Berarti sebenarnya dia Tuhannya gitu. Tapi kenapa dia sembah? Kan dia yang menciptakannya gitu. Ini ya iya, kalau seandainya dia meyakini pencipta itu adalah Tuhan, kan pencipta yang seperti itu. Tapi kan enggak. Pencipta yang hakiki, ya kan, Allah ya, adalah pencipta yang tidak bisa ditiru ciptaan Allah. Enggak ada yang bisa, Pak. Kita hanya bisa mencontoh yang sudah ada. Namun Allah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Kalau manusia bisa membuat, ya, menciptakan enggak bisa, karena menciptakan itu, ya, makna menciptakan itu adalah menjadikan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Nah, kalau manusia Pak enggak bisa. Manusia itu hanya bisa merubah. Kayu kan Allah menciptakan, bisa dirubah menjadi apa? Ya, bisa berubah, dirubah manusia menjadi apa Pak? Iya, menjadi lemari, menjadi kursi gitu. Namun manusia bukan menciptakan, enggak ada makhluk yang menciptakan kecuali Khalik saja. Kecuali Allah saja sang pencipta. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasbiyallah. Makna hasbiyallah di sini ya, maknanya yaitu Allahu kafini. Allah, cukuplah Allah bagiku, Allah yang mencukupiku gitu. Wa kafi man tawakkal alaihi, dan Allah lah yang mencukupi gitu Pak ya, orang-orang yang berserah diri kepadanya. Jadi kalau kita ditimpa musibah Pak, ini doa yang luar biasa, hasbiyallah wa ni'mal wakil ya. Hasbiyallah, cukuplah Allah yang menolongku kan gitu. Dan Allah lah sebaik-baik ya tempat kita bersandar tuh, tempat kita bertawakal. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah itu sebaik-baik tempat kita bertawakal. Ya kan? Nah, jadi kalau seandainya kita nggak ada mungkin teman minjam duit yang ini nggak bisa juga, yang itu nggak bisa, kita lagi sempit gitu. Ya, kita banyak mengucap hasbiyallah wa ni'mal wakil ya. Insyaallah Allah akan pilih orang yang pemurah. Allah yang merubah hati, yang bolak-balik hati. Tiba-tiba aja orang yang baik ya. Ayo ya. Saya yang bantu saudara gitu ya. Iya Pak. Nah, tapi kita betul-betul tawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi kita insyaallah Pak. Karena setiap kita itu Pak pasti ada masalahnya. Jangankan kita Pak, orang kaya pun saya pernah cerita ya, orang kaya tuh masalahnya luar biasa juga. Memang kasat matanya mobilnya Pajero ya. Ternyata di balik itu beban pikirnya luar biasa. Betul lah kata Rasulullah, yang sebenarnya kaya itu bukan pada harta sebenarnya. Al-ghina'u ghina'un nafs. Kaya yang sebenarnya itu kaya hati gitu. Iya. Ada orang yang pas-pasan aja hartanya, ternyata dia merasa kaya gitu. Ya, dia nggak begitu butuh dengan manusia gitu. Karena dia sudah merasa cukup. Dia bersyukur walaupun sedikit tapi dia syukuri. Tapi orang kaya itu Pak, kalau dia banyak uangnya tapi nggak merasa cukup juga, ada aja yang kurang. Ya kan? Ada aja yang kurangnya gitu. Nggak cukup-cukupnya gitu. Iya. Nah, karena memang Rasul telah mengatakan, hadis Sahih Bukhari ini Pak ya, kaya yang sebenarnya itu adalah di hati ya. Kalau hati kita sudah merasa kaya, walaupun uang pas-pasan saja, insyaallah Pak kita akan merasa cukup. Karena kaya itu kan cukup artinya. Enggak butuh orang lain, enggak butuh ditolong gitu. Dia sudah ada, sudah serba ada dia gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada orang kaya Pak, namun ternyata miskin kan gitu. Iya. Dan orang yang menjadikan akhirat tujuannya, insya Allah
itulah yang akan mendapatkan kekayaan. Itu hadis Nabi, Pak, hadis sahih. Mangkanatil akhiratu hammahu, kan gitu. Barang siapa yang tujuan dalam kehidupan ini akhirat, ya kan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan, ya, di matanya gitu. Ini Pak ya, ini hadisnya sahih. Mangkanatil akhiratu hammahu, barang siapa orang menjadikan akhirat sebagai tujuannya dalam kehidupan ini, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Ini Pak ya. Wa jama'alahu syamlahu, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan keinginannya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari setiap keinginannya gitu. Ada saja jalan keluarnya gitu Pak ya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Kemudian dia akan didatangi dunia dan dunia itu dalam keadaan hina gitu Pak ya, mendatanginya. Namun sebaliknya, mangkanati dunya hammahu, kalau seandainya memang kehidupannya itu dunia aja Pak, ya, semuanya tujuannya hanya dunia melulu, ya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kefakiran, ya, di antara dua matanya. Artinya dia selalu merasa kekurangan Pak. Ya, sudah mobil Pajero, ya, merasa kurang, ini belum cukup gitu ya. Tidak ada ketentraman dalam hatinya gitu. Wa farraqa alai syamlahu, ya, kemudian terpecah belah apa keinginannya itu. Enggak ada yang dia syukuri gitu ya. Enggak ada yang tujuan kehidupan dunianya itu enggak ada, dia merasa belum aja gitu ya. Enggak ada yang buat dia senang kan gitu ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dia tidak akan didatangi oleh dunia, artinya dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuknya gitu ya. Ini ya. Nah, kalau seandainya kalau kita pinginnya dunia aja Pak, apapun kita nilai dengan dunia, ya Pak ya, nolong orang. Ini kalau saya kasih uang, saya pinjami uang, nanti baliknya berapa? Riba lagi Pak ya. Iya. Selalu pikirannya dunia aja Pak. Semua mau dibisniskan, ya. Bahkan ibadah pun menjadi barang bisnis juga Pak. Iya. Nah, pasti ada hitungannya buat kajian Pak. Ada hitungan dunia aja di depan. Kalau kita undang ustadz itu, dia nggak terkenal, nanti sunduk kita nggak ada berisi, orang nggak datang katanya. Nah, jadi pikirannya tuh pas buat kajian tuh bagaimana dapat infak yang besar kan gitu. Nah, diundanglah ustadz yang terkenal, yang kondang dunia aja gitu ya. Nah, ini itu yang mesti kita perbaiki Pak ya, niat-niat yang seperti itu. Jadi niat kita hanya akhirat aja ya. Apapun kegiatan kita hendaknya kita niatkan untuk itu. Memang niat itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang gampang Pak, susah sekali gitu ya kan, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Makanya kita selalu Pak berusaha memperbaiki niat kita dari seluruh aktivitas yang kita lakukan ya. Kita mau mengajar, ini luar biasa fitnahnya ya kan, dunia selalu menggoda kita ya, selalu ingin mengotori niat kita ya, padahal kita diperintahkan oleh Allah untuk memurnikan ibadah hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak ya. Kemudian ya, al-ma'nal ijmali lil ayah, makna global dari ayat di atas. Ayat yang mana ini Pak? Az-Zumar ayat 38 tadi. Jadi makna globalnya apa? Kata beliau, ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yas'alal musyrikina, untuk bertanya kepada orang musyrik. Namun pertanyaannya adalah su'ala ingkarin, pertanyaannya yang bermakna pengingkaran gitu ya. Apakah kalau seandainya Allah mengendaki kemudaratan menimpaku, bisakah patung-patung itu menghilangkannya? Ini kan pertanyaan, namun maknanya pengingkaran, nggak akan bisa gitu ya, nggak bisa. Ini namanya pertanyaan, namun maknanya apa Pak? Pengingkaran. Sama dengan bahasa kita ya, seorang ayah misalkan marah sama anaknya karena anaknya nakal ya, adakah ayah selain aku ini? Kan dia nanya,
Namun mana pengingkar nggak ada, dia seorang ayahnya gitu ya. Nah, seperti itu Pak ya. Jadi Rasul seperti itu juga. Rasul Allah suruh bertanya kepada orang musyrik itu, namun pertanyaannya maknanya pengingkaran. Samalah dengan firman Allah dalam ayat yang lain Pak ya. Ailahun ma'allah, itu kan pertanyaan itu. Ada harful istifham, hamzah itu. Ailahun ma'allah, adakah sesembahan bersama Allah? Enggak ada gitu. Enggak ada sesembahan bersama Allah. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Ilahun hak ya. Ilah sesembahan satu-satunya itu hanyalah Allah. Enggak ada ilah bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi Allah meminta Rasul bertanya kepada orang musyrik pertanyaan yang maknanya pengingkaran, an asnamihim allati ya'budunahu, tentang patung-patung yang mereka sembah ma Allah, bersama Allah. Hal takdiru ala nafi wad dar, ya, apakah patung itu mampu untuk mendatangkan manfaat dan kemudaratan? Fala budda ayya'tarifu bi ajziha, maka pasti gitu ya. Ya, maka menjadi kepastian orang-orang musyrik itu mengakui kelemahan daripada anzalik ya, patung-patung mereka dari hal itu. Nggak akan mampu ya patung itu melakukan itu ya. Fa iza kana kadzalik batalat ibadatuha min dunillah. Kalau seandainya seperti itu ya kan, maka batallah ya peribadahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Batallah ya peribadahan mereka kepada patung-patung yang mereka sembah selain Allah. Berarti Rasulullah sudah menegakkan hujjah kepada mereka, namun mereka ngeyel loh. Nah, kalau seandainya hujjah sudah ditegakkan, sudah sebatas itulah kewajiban Nabi menyampaikan saja. Wa ma 'alaika illal balagh ya. Tidak ada kewajiban engkau wahai Muhammad kata Allah, melainkan hanya menyampaikan, menegakkan hujjah Allah. Namun ketika mereka tidak mau juga menerima, udah Allah lah nanti akan mengazab mereka. Gitu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabatul ayat lil bab. Korelasi ayat ini terhadap bab ya. Ayat Az-Zumar ayat 38 ini apa korelasinya terhadap bab tentang pembahasan syirik berupa memakai zimat dan yang semacamnya ini. Nah, kata beliau korelasinya adalah anna fiha dalilan. Sesungguhnya dalam ayat ini terdapat dalil ya, suatu dalil ala butlani syirki, kebatilnya kesyirikan gitu. Walubsul halqati wal khayti min dzalik, dan memakai gelang-gelang ya dan benang ini bagian daripada hal itu, yakni bagian daripada perbuatan syirik tersebut. La yakshifu durra, ya tidak bisa ya gelang-gelang yang dipakai ya kan, kemudian benang-benang yang dibuat zimat itu la yakshifu dur, tidak bisa menghilangkan kemudaratan, wala yamna'u minhu, dan juga tidak bisa menghalangi kalau seandainya mudarat itu Allah takdirkan. Artinya apa? Tidak ada manfaat mereka memakai benang-benang, gelang-gelang, zimat-zimat kalau seandainya keyakinan mereka seperti itu. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah ya, korelasi antara ayat yang kita baca tadi terhadap bab pembahasan tentang perbuatan syirik ini, yakni memakai halqah ya, sesuatu yang ada lingkarannya itu ya, dan benang, dan yang selain kedua ini dan yang selain kedua itu dalam rangka untuk mengangkat bala ya, dan menolaknya. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mengingat waktu ya sudah hampir jam 8:30. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya Bapak-bapak sekalian, maka kami persilahkan. Ya Pak. Iya. Iya. Oh iya. 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 Kalau seperti itu kita tanya apa ke ahli medis gitu. Karena Allah berfirman
fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau dia diyakini sebagai barang sakti yang tidak bisa dibuktikan secara syariat, artinya nggak ada dalilnya, perintahnya gitu ya. Kemudian secara medis pun tidak terbukti, ini zimat ini. Tapi kalau itu kata Bapak secara medis bisa dibuktikan, jadi lihat pembuktiannya gitu. Kalau dokter mengatakan memang ini sudah ada penelitiannya nih, sudah ada eksperimennya jelas ya. Bahwasanya batu ini ya kan dengan izin Allah memang Allah takdirkan seperti itu. Ya kan? Ada zat-zat yang bisa melancarkan peredaran darah yang ada di batu ini. Dan zat-zat ini memang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini nggak termasuk zimat gitu Pak. Ini artinya ada sebab kauniyah. Karena sebab itu ada dua dalam agama kita Pak ya. Ada sebab syariah. Sebab syariah itu adalah sebab yang sebabnya itu ada dalil syar'inya. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya jelas gitu ya. Kemudian yang kedua sebab kauniyah. Artinya secara penelitian ilmu kauniyah itu artinya ilmu pasti gitu. Ilmu yang memang bisa dilihat kebenarannya. Seperti ilmu eksakta itu ilmu kauniyah gitu. Termasuk ilmu kedokteran medis juga ilmu eksakta itu ilmu kauniyah gitu ya. Yang mana bukan takut-takut ilmu ya Pak ya. Ilmu yang bisa ada apanya ya, ada penelitiannya gitu, bisa dibuktikan kan seperti itu. Ya, seperti ya api bisa membakar ini bisa dibuktikan memang betul faktanya seperti itu kan gitu. Ya, atau ada obat-obat memang racikannya seperti itu. Sudah dibuktikan, sudah ada eksperimennya bertahun-tahun gitu. Nah, kalau gelang itu seperti itu Pak bisa dibuktikan secara kauniyah, secara penelitian dia memang bisa mempelancar edaran darah, maka ini bukan termasuk zimat. Nah, itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iya. Iya, iya. 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 Iya, iya, iya. 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 Iya, iya. Iya, memang perkataan-perkataan seperti itu harus kita hindarilah gitu. Iya. Maka kalau nggak bawa handphone, saya nggak usaha saya itu nggak boleh itu Pak ya. Iya. Karena kata-kata kalau itu ada pembahasan nanti di bab tauhid ya. Ada pembahasannya di bab yang selanjutnya gitu ya. Penggunaan kata kalau bahasa Jawa kalau gitu. Kalau seandainya gini-gini itu nggak boleh, itu bisa membuka pintu syaitan. Itu disebutkan dalam hadis. Jadi kita hindari kata-kata kalau. Jangan pakai kalau. Ucapkanlah masya'a fa'al. Ya kan? Kalau seandainya Allah mengendaki akan terjadi udah. Ya kan? Iya. Iya. Masya'a fa'ala. Masya'a apabila masya'allahu fa'ala kan gitu. Apabila Allah mengendaki maka akan terjadi, bukan karena HP kita, bukan gitu ya. Iya. Maka bagaimana solusinya? Ya bilang aja HP sekarang penting, HP ini ya kan usaha saya misalkan jualan online Pak. Jadi HP ini saya memasarkan lewat HP. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian ya dengan berikhtiar melalui HP ini itulah insyaallah usaha saya lewat itu. Gitu Pak ya. Iya, itu yang kita yang kita sebutkan. Jangan bilang HP kalau nggak ada HP ini aduh ya. Saya nggak bisa berusaha Pak ya. Jangan bilang gitu, jangan bilang, harus ingat Allah juga kita kan gitu intinya Pak ya. Ya, wallahu alam bisawab ya. Jadi Pak kita hindari banyak pakai kalau. Oh kalau saya kalau saya nggak datang tadi mungkin acaranya nggak boleh gitu. Ingat Allah dulu lah gitu. Kan kita nggak lepas dengan Allah, nggak lepas dengan pertolongan Allah. Iya gitu Pak. Wallahu alam bisawab.
Karena memang handphone sekarang sudah menjadi kebutuhan primer, ya Pak ya? Ya. Iya. 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 Iya, iya. Tahu, tapi kayaknya bukan handphone aja Pak sekarang. Kalau nggak ada power bank atau charger payah juga. Handphone ada tapi mati aja mana? Iya. Iya. Nah itu Pak ya. Itulah fenomena kita sekarang Pak ya. Itu waki kita. Waki itu artinya keadaan kita. Gitu. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi Pak? Iya, kalau nggak ada ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.